Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah riset operasi kita akan membahas tentang program bilangan bulat. Program bilangan bulat di sini bagian dari perluasan untuk program linier. Minggu lalu kita sudah bicara tentang program metode simplex ya. Kita bagi menjadi dua, yaitu simplex part 1 dan part 2. Hari ini kita fokusnya pada program bilangan bulat. Ya, program bilangan bulat di sini merupakan kasus khusus untuk program linier untuk menyelesaikan masalah program linier yang penyelesaiannya harus dengan solusi bilangan bulat. Ya, jadi yang menjadi kata kunci di sini adalah solusinya adalah dengan penyelesaian bilangan bulat. Contohnya jumlah mobil, kemudian lemari, jumlah kipas angin, dan lain-lain. Program bilangan bulat ada beberapa metode yang akan kita coba deskripsikan. Yang pertama metode cabang batas ya, yang merupakan metode dengan cara mencabangkan soal sampai menemukan penyelesaian bilangan bulatnya. Jadi dilakukan terus-menerus sampai ada solusi menemukan bilangan bulat. Kemudian yang kedua tentang metode branching ya, yaitu memecah soal menjadi dua soal baru, masing-masing ditambah dengan kendala baru dan menyelesaikan keduanya. Terus yang ketiga metode bonding. Misal contohnya adalah kasus soalnya memaksimumkan, maka pencabangan dilakukan terus-menerus sampai menemukan penyelesaian bilangan bulat. Kemudian masalah meminimumkan, maka penyelesaian bulat yang pertama kali ditemukan menjadi batas atasnya, ini yang metode bonding. Untuk pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan dalam program bilangan bulat, misalnya ada 2 titik, maka penyelesaian optimalnya adalah dengan menemukan bilangan bulat yang keduanya itu perlu sama-sama dilakukan pencabangan. Misal soalnya memaksimumkan, maka pilihlah titik yang nilai fungsinya paling besar. Kemudian sebaliknya, jika soal yang meminimumkan, pilihlah titik yang nilainya paling kecil. Secara umum untuk penyelesaian model program bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan model program bilangan bulat dengan program linier, yaitu bisa berupa grafik ataupun simplex. Abaikan syarat semua variabel penyusun bilangan bulatnya. Kemudian yang kedua, penyelesaian langkah pertama merupakan bilangan bulat, maka penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian program bilangan bulat. Jika tidak, lanjutkan kembali ke langkah yang ketiga, itu ubah soal semula dengan menambahkan kendala atau variabel baru sesuai dengan algoritma cabang batasnya. Yang keempat, kembali ke langkah pertama. Jadi pada intinya ketika belum menemukan solusi optimal dari bilangan bulat, maka dilakukan langkah kembali untuk mencari solusi penyelesaian dengan bilangan bulatnya. Contoh fungsi tujuan memaksimumkan, di mana Z sama dengan 3x1 plus 4x2. Ada fungsi kendala dua pertidaksamaan, yang pertama 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 6. Kemudian fungsi kendala yang kedua 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 9. Di mana kedua variabel x1 dan x2 adalah bilangan bulat tidak negatif, artinya positif. Untuk penyelesaian soal tadi, yang pertama program 1 lebih dulu, kita mencari koordinat atau titik-titik koordinat melalui fungsi kendala yang pertama, di mana fungsi kendala pertama itu 2x1 plus x2 sama dengan 6. Coba kita mencari titiknya dengan x1, jika posisinya sama dengan 0, maka x2-nya berapa?
Nah, kita langsung masukkan, berarti 2 dikalikan 0 ditambah X2 sama dengan 6, sehingga X2 sama dengan 6. Jika seperti ini, maka koordinat titik yang ditemukan untuk fungsi kendala pertama, yaitu titik pertama, yaitu X1, X2, berarti 0,6 titik koordinatnya. Kemudian untuk X2-nya 0, maka X1-nya adalah 2. X1 plus X2 sama dengan 6 adalah fungsi persamaan kendalanya. Langsung kita masukkan 2X1 plus, karena X2-nya 0, berarti plus 0. Sehingga X1-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga ketemu titik koordinatnya, yaitu X1, X2. Berarti posisinya adalah 3,0. Nah, dari fungsi koordinat fungsi kendala pertama ini sudah ditemukan 2 titik, kemudian fungsi kendala persamaan berikutnya kita masukkan dengan cara yang sama dan menemukan hasil 2 titik lagi, sehingga sudah ditemukan 4 titik koordinat. Berikutnya adalah kita mencari titik yang kelima, yaitu tadi sudah 4 titik ya, A, B, C, D. Kita akan mencari titik E dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita masukkan 2 persamaan fungsi kendalanya ya di sini, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 6 dan 2x1 plus 3x2 sama dengan 9. Kemudian kita eliminasi ya, sehingga ketemu x2 adalah 1,5. Kemudian kita substitusikan, yaitu salah satu dari persamaan fungsi kendala pertama, menemukan X1, yaitu sebesar 2,25. Berarti titik koordinat untuk titik E, yaitu X1, X2, berarti 2,25, X2-nya yaitu 1,5. Setelah tadi 5 titik kita temukan, yaitu titik A, B, C, D, dan E, kita mencoba membuat grafik untuk daerah visible yang pertama, yaitu dari program 1 ini. Kita lihat titik A, yaitu ada 0,3, kemudian ada titik B, yaitu 9/2,0, 9/2 sekitar 4 sekian ya, kurang lebihnya. Kemudian titik C yaitu ada 0,6, kemudian titik D ada 3,0. Kita masukkan titik E yang tadi sudah ditemukan, yaitu titik 2,25, 1,5. Ini titik E, kemudian kita hubungkan barisnya dengan 2 persamaan fungsi kendala tersebut. Maka tanda yang diberikan arsir itu adalah tanda daerah visible dari program pertama. Kita mau mencari dari titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh tadi, mana nilai maksimum yang bisa kita lihat. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke dalam fungsi persamaan tujuannya, yaitu Z sama dengan 3x1 plus 4x2. Kita mulai dari titik yang A. Titik yang A ada titik koordinat 0,3. Kita masukkan ke fungsi persamaan Z sehingga ketemu 3 dikalikan X1-nya 0 ditambah 4 dikalikan X2-nya 3, ketemu 12. Kemudian untuk titik yang 0 ketemu 0. Kemudian titik yang D, yaitu titik koordinatnya 3,0, kita masukkan persamaan Z menjadi 3 dikalikan X1-nya 3 ditambahkan dengan 4 dikalikan X2-nya 0, sehingga ketemu 9. Kemudian untuk yang titik E juga sama, tetapi di titik E ini ketemu angka yang masih sifatnya bukan bilangan bulat, yaitu 12,75, sehingga dikatakan dalam program 1 ini belum menemukan solusi titik optimalnya ya, karena dengan beberapa alasan. Ya, yang pertama tadi karena belum merupakan bilangan bulat, jadi harus dicabangkan lagi seperti itu.
Selanjutnya, dari program 1 tidak menemukan solusi optimal bilangan bulat, kita masuk ke program 2 dengan cara kita mencoba mengambil dari fungsi kendala X2 kurang dari sama dengan 1, sehingga kita asumsikan bahwa X2-nya adalah 1, maka X1-nya 0, sehingga ketemu titik koordinatnya X1, X2 yaitu 0,1. Kemudian kita eliminasi dengan menggunakan persamaan kendala 1, ataupun bisa juga kendala 2, mestinya hasilnya sama. Di sini kita mencoba menggunakan persamaan kendala 1, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 6. Kemudian kita coba cari x1-nya ya, dengan tetap dikalikan 1, sehingga x2 sama dengan 1. Sehingga x2 sama dengan 1 dikurangi 6. Maka ketemu bahwa 2x1-nya adalah 5 dan x1-nya 2,5. Kemudian kita lanjut disubstitusikan masuk ke dalam persamaan fungsi kendala pertamanya, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 6. Kita masukkan x1 yang sudah tadi ditemukan, yaitu senilai 2,5. Sehingga kita masukkan menjadi 2 dikalikan 2,5 plus x2 sama dengan 6. Maka ketemu x2-nya adalah 1. Jika seperti itu posisinya, berarti titik koordinat pada program kedua ini dengan menggunakan fungsi kendala, maka ditemukan titik 2,5,1. Setelah dari program 2 ditemukan titik-titiknya, maka kita gambar untuk mengetahui daerah yang visible. Yang dari program 1 kita sudah menemukan titik A, B, C, D, E. Nah, pada program kedua kita menemukan titik FG, di mana F-nya adalah 0,1, kemudian G-nya itu 2,5,1. Kemudian kita tarik garis perpotongannya sehingga ketemu wilayah yang diarsir ya. Wilayah yang diarsir merupakan asumsi daerah visible pada program kedua. Baik, selanjutnya kita mencari titik maksimumnya dari area yang di grafik tadi, yaitu OFDG ya. Untuk titik O ketemunya 0, kita masukkan dalam fungsi persamaan tujuan setnya ya, yaitu 3x1 plus 4x2 itu yang menjadi fungsi persamaan Z. Kemudian untuk titik F 0,1 kita masukkan ke fungsi persamaan Z-nya juga, ketemu angka 4, kemudian yang D ketemu 9, yang G masih menemukan bukan bilangan bulat, yaitu sebesar 11,5, sehingga kita perlu melanjutkan cara lagi untuk program berikutnya. Pada program ketiga, karena program pertama masih menemukan bilangan yang tidak bulat ya, kita lanjutkan ke program ketiga dengan asumsi X2-nya itu sama dengan 2, kemudian X1-nya sama dengan 0, sehingga titik koordinatnya 0,2. Kemudian kita eliminasi pada fungsi persamaan kendalanya ya. Kita mau mencoba mencari X1-nya, maka X2-nya kita coba kalikan 3 untuk X2 persamaan yang di atas ya, kita kalikan 1, sehingga ketemu 2x1 plus 3x2 sama dengan 9, kemudian 3x2 ini habis, sehingga tersisa 2x1 sama dengan 9 dikurangi 6, 3. Maka x1-nya 3/2, yaitu 1,5. Kemudian kita substitusikan dalam persamaan fungsi kendala tersebut ya. Kita masukkan nilai x1-nya ya, sehingga ketemu 2 dikalikan
1/2 ditambah 3x2 sama dengan 9. Maka ketemu x2-nya adalah 2. Sehingga titiknya adalah 1/2,2. Nah, berikutnya dari titik koordinat yang tadi ditemukan, kita masukkan lagi dalam bentuk grafik, sehingga ini merupakan grafik yang ketiga dari program 3 ya, daerah untuk melihat daerah yang visible, maka ada tambahan titik yaitu untuk titik H, GH ya, yaitu GH atau HI lah di sini ya, yaitu titik 0,2 dan 1/2,2. Nah, kita lihat bagian yang diarsir yaitu AHI ya. Ini merupakan daerah yang visible yang bisa menjadi solusi titik optimal. Ya, kita cari titik maksimum dari area AHI tadi ya. Langsung kita masukkan ke persamaan tujuannya lagi yaitu Z ya, 3x1 plus 4x2 kita masukkan, sehingga untuk titik A ketemu 12, H8 dan I masih belum optimal juga yaitu sebesar 12,5 karena masih tidak berbentuk bilangan bulat. Pada program yang keempat, karena masih belum menemukan solusi optimal, masih menemukan bilangan yang tidak bulat, yaitu tadi titik 1/2 ya. Titik 1/2 itu kan letaknya antara 1 dan 0 ya. Kita mencoba masukkan jika x1-nya sama dengan 1, x2-nya sama dengan 0 sehingga ketemu titik 1,0. Kita eliminasikan ke dalam persamaan fungsi kendala lagi ya. Kita temukan x2-nya 7/3. Kemudian kita substitusikan, dimasukkan ke dalam fungsi persamaan fungsi kendalanya untuk x2-nya, sehingga ditemukan x1-nya sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah 1,7/3. Selanjutnya dari program 4 tadi sudah ditemukan titik-titik koordinatnya, kita coba gambar dalam berupa gambar grafik daerah yang visible. Tadi ditemukan ada titik ada titik JK ya. Titik JK karena tadi sudah sampai I untuk program ketiga. Nah, di sini bisa kelihatan kita masukkan seluruh titik koordinat dari program pertama sampai dengan program keempat, yaitu titik J dan K. Untuk yang J 1,7/3, yang K 1,2. Kita lihat di situ ada perpotongan garis untuk titik A, H, J, dan K. Nah, tanda yang diarsir adalah merupakan daerah yang visible untuk solusi. Lanjut, kita cari titik maksimumnya untuk area titik yang baru dari program yang keempat, yaitu ACKH. Kita lihat untuk titik K sudah otomatis nilai koordinatnya adalah 1,2 ya. Kemudian kita mencari maksimum untuk area tersebut. Untuk A itu 0,3, kita masukkan persamaan ke 12. Untuk J-nya dengan koordinat titik 1,7/3, maka ketemu 12,33. Ini masih belum optimal karena belum bulat. Untuk yang K-nya 11, untuk yang H-nya 8. Dengan memasukkan melalui persamaan fungsi tujuannya atau Z-nya. Baik, pada program keempat tadi belum menemukan solusi karena masih menemukan titik yang belum optimal, sehingga kita lanjut kepada program yang kelima. Kalau kita lihat untuk masuk program kelima, kita flashback di program 1 sampai dengan 4,
itu ada pada program kedua menemukan nilai fungsi sebesar 11,5 dan pada program keempat sebesar 12,33. Antara 11,5 dan 12,33 ini kita akan ambil salah satu untuk menjadikan pencabangan lagi. Nah, kita ambil dari nilai yang fungsinya lebih besar, yaitu nilai pada program keempat sebesar 12,33. Kita cabangkan. Kemudian untuk yang X2 itu pada program yang keempat itu menemukan nilai fungsi 7/3, di mana 7/3 ini letaknya antara 1 dan 2, maka pencabangan dilakukan dengan menambahkan kendala bahwa X2-nya kurang dari sama dengan 2, ya, berarti di bawah 2 atau sama dengan 2, dan X2-nya lebih besar sama dengan 3, ya, berarti X2-nya di bawah 3 atau maksimal sama dengan 3. Berikutnya kita masuk pada program yang ke-6, ya. Tadi sudah program yang ke-5. Dalam program yang ke-6 ini kita bisa melihat sebuah garis horizontal daerah atau area visible pada garis H dan K, ya, di mana masing-masing koordinat untuk K itu ada titik 1,2 ketika kita masukkan dalam fungsi persamaan tujuan, Z-nya ketemu fungsi nilainya adalah 11, sedangkan H ketemu nilai fungsinya 8. Nah, dari kedua titik ini tentunya yang paling besar adalah titik K, ya, yaitu titik koordinat 1,2 dengan nilai fungsi 11. Nah, ketika kita melihat titik K ini ada pada program yang kedua, ya, ada titik yang belum kita cabangkan, yaitu yang memiliki nilai fungsi 11,5. Ketika kita bandingkan antara 11 dan 11,5 ada selisih setengah, maka pada program yang kedua memiliki nilai fungsi yang lebih besar daripada pada program yang ke-6, yaitu titik K-nya. Sehingga program yang kedua kita belum bisa abaikan. Untuk berikutnya harus dihitung lebih dulu cabang yang kedua dari program keempat, yaitu X2-nya lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ke program yang ke-7. Kita perhatikan pada kendala kedua dan kendala kelima sama-sama memiliki ringkasan bahwa X2-nya lebih besar sama dengan 3. Dan dari kendala ini menghasilkan titik visible yaitu titik A sebesar 12 fungsinya. Kemudian pada program 7 ini penyelesaian bulat dengan nilai fungsi yang lebih besar dari nilai fungsi pada program yang ke-6. Karena program yang ke-6 tadi di angka 11 kalau tidak salah, ya, sehingga lebih besar dari program yang ke-7 ini. Maka sekarang penyelesaian dari program ke-7 sebagai batas bawah penyelesaian soal. Kemudian dari program yang ke-7 ini kita bisa abaikan, ya, karena memang dalam program yang ke-7 merupakan penyelesaian yang optimal karena memiliki nilai fungsi yang paling tinggi di antara program-program dari 1 sampai dengan 6-nya, yaitu 12. Tadi kita sudah menyelesaikan penyelesaian program bilangan bulat ini mulai dari program 1 sampai dengan 7. Jika kita rangkum, maka berikut tampilan untuk keseluruhan program yang sudah kita tempuh, di mana program yang pertama menemukan nilai fungsi tujuannya sebesar 12,75, kemudian kita cabangkan, ya, pada program kedua dan ketiga masing-masing. Program kedua menemukan 11,5,
Kemudian program yang ketiga 12,5, semuanya masih belum menemukan bilangan bulat. Kemudian dari program ketiga kita cabangkan ke program yang keempat, menemukan nilai fungsi tujuannya 12,33, masih belum optimal juga. Kemudian kita cabangkan ke program yang kelima, tapi tidak visible sehingga tidak bisa dicabangkan, maka solusinya adalah program yang 4 kita cabangkan ke program ke-6 dan ke-7, di mana program yang ke-6 memiliki nilai fungsi tujuan 11, kemudian pada program yang ke-7 memiliki nilai fungsi tujuan 12, sehingga kita bisa lihat dari dua program terakhir ini 6 dan 7, nilai yang paling besar adalah 12 dan ini merupakan bilangan bulat, sehingga bisa dikatakan ini merupakan solusi penyelesaian atas contoh soal dalam program bilangan bulat. Sampai di sini teman-teman untuk mata kuliah riset operasi topik tentang program bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.